Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang bunyi dan pendengaran. Hari ini materinya tentang sifat bunyi dan manfaat pemantulan bunyi. Silahkan simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pekan lalu. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Ada beberapa sifat-sifat bunyi yang akan kita bahas. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena adanya perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat perantara atau medium berupa benda padat, cair, atau gas. Bunyi merambat paling cepat melalui medium benda padat, lalu benda cair, dan terakhir benda gas. Kalian masih ingat ya tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai suatu benda yang permukaannya keras. Macam-macam bunyi pantul antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul sangat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Bunyi asli dan bunyi pantul terdengar secara bersamaan, sehingga bunyi terdengar lebih kuat. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak sangat jauh dari sumber bunyi. Misalnya, saat kita berteriak di dalam gua, lembah, tebing, atau lereng gunung. Selanjutnya, gaung. Gaung adalah sebuah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi jika jarak dinding pantul dengan sumber bunyi cukup dekat. Umumnya, gaung terjadi dalam ruangan tertutup, seperti gedung bioskop atau studio musik. Sifat berikutnya, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda peredam bunyi. Benda peredam bunyi biasanya merupakan benda yang berbahan lunak atau empuk, misalnya karpet, busa, spons, dan wol. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Bahan peredam bunyi dapat dipasang di dinding, langit, bahkan lantai ruangan gedung bioskop, studio rekaman, atau gedung pertemuan, agar suara di dalam ruangan tidak terdengar keluar. Selanjutnya, kita akan belajar manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, mendeteksi keretakan pada logam. Alat pendeteksi keretakan pada logam memanfaatkan pancaran gelombang ultrasonik untuk memeriksa keretakan tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan pesawat layak terbang dan menghindari hal-hal yang membahayakan selama penerbangan. Yang kedua, manfaatnya USG atau ultrasonografi. Gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan medis ultrasonografi atau USG. Contoh pemanfaat alat USG adalah untuk memeriksa kesehatan bayi dalam kandungan dan memeriksa keadaan organ dalam seseorang. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Alat pengukur kedalaman laut memancarkan bunyi dari sebagian dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan kembali dan kembali diterima oleh alat tersebut. Yang keempat, mengetahui kedudukan benda di dalam
laut. Kedudukan benda di dalam laut dapat dideteksi dengan sonar. Sonar mengirimkan gelombang bunyi ke dalam laut. Jika gelombang bunyi mengenai benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam dan kelompok ikan, gelombang tersebut akan dipantulkan. Jarak benda tersebut dari kapal dapat diketahui dari selisih waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.